Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Tentunya sehat semuanya. Puji Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, marilah kita menghampiri Tuhan terlebih dahulu dalam saat teduh. Namun, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pagi hari ini kami akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacitamu, dalam kebenaranmu, dalam kehangatanmu, dan dalam kekuatanmu. Dan kami yakin bahwa semua perkara dapat kami tanggung karena Engkau beserta kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi ini. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 21. Namun yang menjadi nats pada pagi hari ini ayatnya yang keempat. Begini firman Tuhan. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ibu-ibu, renungan pada pagi hari ini dengan judul Cinta Sejati. Ketika seorang pemuda mulai beranjak dewasa, tentulah dia mulai mengenal hubungan yang khusus dengan seorang lawan jenis. Yang awalnya hanya pertemanan biasa, kemudian mulai muncul benih-benih cinta. Perasaan yang saling membutuhkan dan saling mengasihi mulai bersemi di antara mereka. Di saat itulah sang pemuda mulai mengungkapkan isi hatinya kepada sang gadis pujaan hatinya. Hal ini akan sangat mengembirakan bila cintanya diterima. Namun tak jarang hanya bertepuk sebelah tangan. Walaupun ditolak, terkadang seorang pemuda tidak akan menyerah untuk membuktikan cintanya. Ia akan terus berusaha untuk meyakinkan sang pujaan hati sampai cintanya diterima. Repotnya, terkadang sang pemburu cinta bertindak di luar logika. Sesuatu yang terasa tidak masuk akal pun akan dilakukan. Ia akan berjuang dengan segala macam cara dan rela berkorban tanpa mempedulikan segala risiko yang ada. Mungkin benar kata pepatah, kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, cinta Tuhan terhadap kita jauh lebih agung dan besar dari kisah cinta di atas. Tuhan rela mati dan siap berkorban dalam hal apapun untuk kita. Bahkan dia mengorbankan nyawanya. Dia selalu ingin dekat dengan kita. Ia rindu bersekutu secara pribadi dengan kita. Tatkala ia menyatakan cintanya pada kita, itu bukanlah sekedar rayuan gombal. Ia sangat memperhatikan hidup kita. Seperti janjinya, sehelai rambut pun tak akan jatuh tanpa sepengetahuannya. Ia menerima kita apa adanya, tanpa memandang harta ataupun rupa kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya juga yang mengasihi Tuhan Yesus. Kata menebus diterjemahkan dari gaal, bertindak sebagai goel.
atau saudara laki-laki terdekat yang menjadi penebus. Melalui Yesaya, Allah di sini menegaskan bahwa Dia akan memperlakukan Israel sebagai anggota keluarganya. Dia akan menuntut hak-hak mereka dan akan memenuhi kewajiban-kewajiban mereka, ganti mereka. Dari ayat 3 di sini juga sangat jelas bahwa Allah menyatakan hanya Dia yang dapat menjadi juru selamat manusia dan tidak ada juru selamat yang lain selain daripada Allah. Juru selamat atau Yesus Kristus adalah seseorang yang menyelamatkan nyawa orang lain. Dalam ayat 10 kita juga dapat melihat firman Allah. Hamba-Ku yang telah Kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Ayat ini menubuatkan tentang Yesus Kristus, di mana gelar hamba dalam bahasa Yunani-nya pais juga disandang oleh Yesus Kristus dalam status kenosis. Ini digenapi di dalam Injil Matius 12 ayatnya yang ke-18. Dasar untuk pemberian janji-janji persahabatan serta kelepasan dari penderitaan dan cobaan ini bukanlah suatu kehebatan atau kebaikan bangsa Yahudi, melainkan kebaikan dan anugerah Allah semata. Dan komitmennya sendiri sebagai Bapa dari umat perjanjiannya. Dia telah memberikan sebelumnya kepada bangsa Persia, negeri Mesir, dan sebagian Ethiopia menjadi tambahan kerajaan mereka. Dalam ayat 14-21, bagian ini menyatakan bahwa Allah akan memperlihatkan kedaulatannya dengan menggulingkan kerajaan Kasdim dan membawa kembali bangsa Yahudi ke Palestina. Dia akan menjatuhkan bangsa Kasdim dari kedudukan mereka yang sangat menonjol dan membuat mereka lari keluar Babel sebelum Persia datang dengan serangan yang gencar. Dialah Allah yang sama yang membuat jalan melintas Laut Merah bagi bangsa Ibrani pada waktu peristiwa Keluaran, dan yang menenggelamkan kereta-kereta perang Mesir yang mengejar mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kelepasan yang akan Dia berikan waktu ini bahkan akan jauh melebihi peristiwa Keluaran dalam hal kemuliaan. Sebab Dia akan memimpin bangsa Yahudi yang telah bebas itu melalui padang gurun Syria yang panas membakar. Lalu Dia membuat sungai-sungai di sana memuaskan kehausan mereka. Binatang-binatang gurun yang diceritakan bersukacita dengan tersedianya air ini. Ini merupakan gambaran dari bangsa-bangsa lain yang akan memperoleh manfaat karena menjadi saksi dari pemulihan bangsa Yahudi. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadikan berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita saat teduh pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa. Bapa yang baik, telah selesai kegiatan ibadah hari ini Tuhan. Banyak ilmu dan pandangan baru mengenai kehidupan yang kami peroleh. Betapa bersukacitanya kami menjalani ibadah penyembahan kepadamu di pagi ini. Bapa, berkatilah diri kami dan semua warga jemaat GKJW yang ada di lingkup Kediri ini. Kiranya di dalam menjalani
aktivitas hari ini. Tuhan berkenan memberkati. Jauhkan kami dari keburukan, jauhkan kami dari mara bahaya. Jadikanlah kami berkat bagi orang lain, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami berdoa bagi warga jemaat yang ada di Kediri, yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan angkat segala sakit penyakitnya, sehingga saudara-saudara kami boleh mengikuti saat teduh seperti pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Roh Kudus menyertai kami. Haleluya. Amin.